Halo kaum rebahan dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doain semoga sehat dan baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan merekap alur cerita film Escape to the Cove yang dirilis pada tahun 2021 dan disutradarai oleh Robert Enriquez. Film ini menceritakan tentang virus yang mengubah manusia menjadi zombie. Sebuah pandemi telah menguasai bumi dengan kehancuran dan keserakahan yang menjadi teror. Sebelum kita mulai ke alur ceritanya, alangkah baiknya untuk subscribe terlebih dahulu agar nantinya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, colokin headsetnya, jauhi keramaian, dengarkan baik-baik, dan ini dia Escape to the Cove. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Cairo yang sedang berjalan di tengah kota sepi. Cairo terus berjalan namun tidak menemukan seorang pun di sana. Seolah kota itu mati dan tidak berpenghuni. Hingga akhirnya ia pun bertemu dengan sekelompok orang yang telah terinfeksi virus di sebuah gedung kosong. Namun saat ia sedang berjalan, tiba-tiba seorang wanita menyelamatkannya dari kawanan zombie. Wanita itu melarang Cairo untuk bergerak, karena jika mereka bergerak, maka para zombie akan mengetahui keberadaan mereka. Setelah terbebas dari zombie, mereka berdua pun pergi dari tempat tersebut. Wanita yang menyelamatkannya dari kawanan zombie itu bernama Jenny. Setelah melakukan perjalanan, tak terasa hari pun sudah malam. Lalu mereka pun memutuskan untuk beristirahat untuk menghangatkan tubuh. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba perangkap yang mereka pasang untuk mendeteksi keberadaan zombie berbunyi. Karena hal itu mereka pun segera pergi dari sana. Scene kemudian beralih kepada seorang pria yang bernama Solomon, yang biasa dipanggil dengan sebutan Sol, yang sedang disekap oleh seorang mantan prajurit yang sekarang telah menjadi seorang pemberontak. Mereka mengancam Sol agar memberitahu tempat yang bernama Cave. Cave sendiri adalah tempat di mana anak muda yang terbebas dari virus tinggal. Termasuk anaknya Sol juga ada di sana. Pemberontak itu memaksa Sol untuk memberitahu mereka mengenai keberadaan tempat tersebut. Mereka mengancam akan membunuh Sol jika ia tidak memberitahunya. Pada saat Sol akan dijadikan sebagai makanan zombie, tiba-tiba seorang pria bernama Sam datang lalu menyelamatkan Sol. Sam menembaki zombie itu dan meminta kepada para pemberontak agar membebaskan Sol. Sam sendiri ternyata adalah temannya Sol, yang berteman setelah kekacauan melanda dunia dan membuat manusia menjadi gila. Sam kemudian menasihati Sol agar ia menemui putrinya di cave. Namun Sol selalu menolak hal itu. Di sisi lain, Cairo dan Jenny melanjutkan perjalanannya. Mereka mempunyai tujuan untuk mendapatkan sebuah perahu dan pergi ke cave untuk bergabung bersama orang-orang yang selamat. Hingga akhirnya mereka pun sampai di sebuah pantai dan beristirahat sejenak. Selama ini Jenny hidup sendirian. Dengan menghadapi kehidupan yang keras, ia harus melindungi dirinya sendiri dari para zombie ataupun pemberontak. Jenny mengatakan pantai dan pemandangan yang indah adalah hal biasa, dan air yang ada di laut itu tidak dapat digunakan untuk berenang bahkan diminum. Hal itu dikarenakan air laut tersebut sudah tercampur dengan racun yang bisa menginfeksi manusia menjadi zombie. Keesokan harinya, Sol menemui Sam di dalam perahunya untuk menunjukkan sesuatu yang telah ia dapatkan. Sam kembali menyuruh Sol untuk menemui putrinya, namun lagi-lagi Sol menolak hal tersebut. Hari pun mulai gelap. Cairo dan Jenny melanjutkan perjalanan mereka menuju ke dermaga. Pada saat mereka telah sampai, tiba-tiba pemberontak yang pada saat itu menyekap Sol menghampiri Cairo dan Jenny. Jenny sempat melawan mereka, namun seorang pemimpin geng tersebut bernama Luther menghampiri dan langsung membunuh Jenny. Pada saat Luther akan membunuh Cairo, tiba-tiba Sol muncul untuk menyelamatkan Cairo. Luther berkata pada Sol bahwa ia akan membunuh putrinya untuk dijadikan korban selanjutnya.
Setelah itu Sol membawa mayat Jenny ke kapal lalu menyiramnya dengan bensin. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar para zombie tidak bisa memakan jasad Jenny. Sol pun akhirnya membiarkan Kairo untuk menginap di kapalnya, namun hanya 1 malam saja. Nantinya setelah ia menguburkan Jenny, Kairo harus pergi dari tempat Sol. Sol tidak mau jika Kairo tinggal bersamanya, karena ia merasa bahwa Kairo bukan tanggung jawabnya dan bukan temannya. Scene kemudian beralih kepada seorang kelompok pemberontak yang diketuai oleh Luther. Mereka sedang asik menikmati minuman sembari bermain kartu dan berbincang-bincang mengenai perjalanan ke Cape sebelum pemerintah mengambil alih semuanya. Keesokan harinya, Kairo menguburkan Jenny di tepi pantai, dan Sol kembali menyuruh Kairo agar segera pergi dari tempatnya. Pada saat sedang berkemas, Kairo bertanya siapa kelompok yang telah membunuh Jenny. Sol menjelaskan bahwa mereka adalah mantan prajurit yang telah menjadi pemberontak. Awalnya Sol adalah bagian dari mereka, namun Sol keluar dari kelompok tersebut karena ia merasa bahwa mereka sangat serakah dan tidak memiliki moral. Mereka adalah tipe orang yang akan membunuh tanpa bertanya terlebih dahulu. Kairo kemudian memberikan penawaran kepada Sol bahwa ia akan membantunya asalkan Sol memberikan tempat tinggal untuknya. Kairo terus mengikuti Sol pergi dan memohon kepadanya. Kairo berusaha membantu Sol karena ia tidak memiliki siapapun lagi di luar sana. Hingga akhirnya Sol membiarkan Kairo untuk ikut bersamanya. Mereka pun pergi ke suatu tempat dengan menggunakan perahu. Namun pada saat di perjalanan, tiba-tiba zombie muncul dari bawah laut, lalu menerkam Sol. Beruntung, Sol sudah terbiasa dengan hal seperti itu, dan masih bisa bertahan. Setelah itu, saya menghampiri Sol dan Kairo ke kapalnya. Saya mengobrol dengan Kairo dan mengungkapkan beberapa hal. Ia mengatakan bahwa Luther adalah seorang psikopat. Mereka banyak melakukan hal buruk, termasuk membunuh manusia. Selama ini Luther memiliki dendam terhadap Sol karena Sol telah membunuh ayahnya. Namun Sol membunuh ayah Luther karena dulunya ia mendapat tugas dari pemerintah. Dan alasan Sol tidak ingin pergi ke Cape untuk menemui putrinya karena Sol merasa bersalah telah membunuh istrinya juga. Namun itu semua dilakukan Sol dengan terpaksa, karena jika ia tidak membunuh istrinya pada saat itu, maka Sol dan anaknya yang bernama Ember akan diserang. Namun sayangnya, Ember tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Sol. Ember juga mengatakan bahwa dirinya tidak ingin bertemu lagi dengan ayahnya itu. Setelah berbincang-bincang, Sam mengizinkan Kairo tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Sam kemudian mengajak Kairo untuk pergi ke kapal tempat tinggalnya. Di sisi lain, para pemberontak sedang mengawasi mereka bertiga. Mereka kemudian mendekati kapal Sam. Lalu teman Luther mengikat tali kepada Sam hingga ia tewas. Sedangkan Luther menodongkan pistol kepada Kairo, sehingga Kairo tidak bisa berbuat apa-apa. Luther membiarkan Kairo untuk tetap hidup dan memberikan 4 pilihan. Pilihan pertama, Luther akan menembak kepala Kairo. Pilihan kedua, Luther akan membiarkan Kairo untuk menembakkan pistol kepada dirinya sendiri. Pilihan ketiga, Kairo harus menembak salah satu dari teman pemberontak tersebut. Namun jika Kairo menembak salah satu teman dari mereka, maka satu orang temannya lagi akan marah dan tentunya akan menyiksa Kairo. Dan pilihan terakhir, yaitu Luther akan memberikan pistolnya kepada Kairo. Namun dia harus bisa mengancam Sol agar memberitahu keberadaan Kev dan membawa Sol ke hadapannya. Kairo yang bingung dengan pilihan tersebut hanya terdiam sambil merasa ketakutan. Di sisi lain, Sol dihampiri oleh seorang pemberontak. Namun dia berhasil mengalahkan pemberontak tersebut, lalu menceburkannya ke laut. Dan tepat sekali, di sana sudah terdapat zombie kelaparan yang sudah siap melahap siapa saja. Keesokan harinya,
Sol menghampiri Sam dan Kairo di kapalnya. Kemudian Kairo menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya dan juga Sam. Setelah itu, mereka pun membawa tubuh Sam kemudian menguburkannya. Scene kembali berpindah kepada seorang wanita yang ternyata dia adalah Ember, atau anaknya Sol. Ember sedang menatap laut sambil memegang sebuah kalung. Tak lama kemudian, datang seorang wanita lalu mengatakan kepada Ember bahwa ia harus pergi menemui ayahnya. Kemudian scene berganti kepada Kairo dan juga Sol. Pada saat Kairo masuk ke dalam kapal Sol, ia menemukan foto istri serta anaknya. Karena hal itu, ia pun kembali memiliki tekad untuk membantu Sol. Di sisi lain, Sol berhasil menghidupkan perahunya. Ia hendak pergi ke kapal Sam karena Kairo menyuruhnya untuk ke sana. Dan ternyata di sana sudah terdapat anak buah Luther yang kemudian menyerang lalu memasukkan kepala Sol ke dalam air yang sudah berisikan ikan yang sudah terinfeksi. Kairo memiliki rencana untuk masuk ke dalam kapal Sam secara sembunyi-sembunyi dan berhasil menembak kepala anak buah Luther dengan pistol yang telah diberikan oleh Luther. Tidak hanya itu, ia juga berhasil menyelamatkan Sol. Kemudian Sol membawa Kairo untuk memulai perjalanan ke cave dan mereka pun bersiap untuk pergi ke sana. Di sana mereka hanya memiliki persediaan bensin yang sedikit, di mana bensin itu hanya bisa bertahan selama 11 jam saja. Karena hal itu, di sisa perjalanan mereka berdua harus mendayung agar bisa sampai ke tempat tujuannya, yaitu cave. Di sana, Sol mengajarkan Kairo untuk menggunakan kompas untuk berjaga-jaga bila mana terjadi sesuatu kepada Sol. Maka Kairo harus terus berjalan. Mereka pun memulai perjalanannya. Di tengah perjalanan, perahu mereka mengalami kebocoran dan bensin yang mereka bawa pun sayangnya sudah habis. Dan karena hal itu, mereka pun memutuskan untuk kembali ke kapal. Sesampainya di kapal, Sol berkata kepada Kairo bahwa itu semua adalah tanda jika putrinya tidak ingin menemuinya. Kairo terus membujuk Sol agar ia tidak menyerah. Namun, Sol malah menyuruh Kairo untuk pergi, sedangkan dirinya akan tetap di sana untuk menahan Luther selama ia bisa. Sol kemudian masuk ke dalam kapalnya. Namun, ketika ia sedang duduk tiba-tiba Luther menyekapnya. Di sana, Luther membawa pisau dan mengancam Sol akan membunuhnya untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Di sisi lain, kelompok pemuda dari Cape berhasil menemukan Sol dan Kairo. Dan tak lama kemudian, seorang wanita berhasil menembak Luther. Pada saat Sol keluar, ternyata putrinya berada dalam perahu tersebut. Ember dan Sol pun kemudian berpelukan untuk melepas rindu. Hingga akhirnya, mereka pun pergi bersama-sama menuju Cape. Dan film pun berakhir, geng. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Semoga kalian suka dengan alur ceritanya. Kalau ada saran film, silahkan tuliskan judulnya di kolom komentar, geng. Oke?